Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Della Arianti. Jadi kali ini aku akan kembali dengan materi kuliah yang aku dapatkan, versi aku. Oke, jadi hari ini sesuai thumbnail dan juga judul, apa aja sih pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat awal bimbingan? Pasti teman-teman deg-degan banget pas mau bimbingan pertama sekali. Oke, mungkin nggak semua, tapi ada beberapa pembimbing itu yang terkenal killer. Jadi kita semakin grogi gitu dengan apa sih yang akan ditanyakan. Oke, menurut pengalaman aku sudah meringkas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan mungkin aku akan membahas sedikit juga. Oke, banyak sebenarnya pertanyaan yang bervariatif, tapi yang sering ditanyakan dan menurut pengalaman aku pribadi itu ada beberapa pertanyaan yang pas aku tanyain sama teman aku, dia juga ditanyakan sama hal yang sama. Oke? Pertanyaan yang pertama-tama tentu harus perkenalan diri dulu, nama kalian, NPM, NIM, dan juga mungkin, dan yang terakhir mungkin perkenalan mengenai konsentrasi. Kalau di universitas aku dan di jurusan aku, manajemen itu terbagi menjadi beberapa lagi. Jadi kayak ada 4 lagi. Nah, kami tuh milih konsentrasi di semester 7 kalau nggak salah. Kok 7? 6. Di semester 6. Yang kedua, sebelum kita bimbingan nggak mungkin kan kita kosong banget. Jadi kita harus punya topik apa yang ingin kita ambil dalam penelitian skripsi kita nantinya. Nah, untuk memperkuat topik yang ingin kita angkat ini, kita harus pertama lihat fenomena apa yang terjadi. Kemudian tadi setelah kita membawa topik, kita harus punya penguatnya, itu apa? Jurnal. Ya, jurnal itu menurut pengalaman aku itu sangat-sangat amat penting. Jadi bagi teman-teman harus lihat dulu jurnalnya sesuai nggak sama kita. Pertanyaan yang ketiga yang sering banget ditanyain adalah indikator dan korelasi. Nah, ini menurut aku pelajaran yang seharusnya kalian udah paham ya, gimana cara melihat indikator dan korelasinya. Mungkin aku bahas sedikit menurut pengalaman aku, bahwa misalnya yang ingin kita angkat adalah literasi keuangan. Tentu jurnal yang akan kita ambil ya tentang literasi keuangan gitu. Misalnya, contohnya ya, literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Cari jurnal yang judulnya literasi keuangan dan terhadap perilaku keuangan. Nanti tuh pasti banyak tuh variabel-variabel lain, misalnya literasi keuangan, sikap keuangan, locus of control terhadap perilaku keuangan di bla 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 misalnya. Nah, tapi kan ada nih, literasi keuangan ada, perilaku keuangan terhadap perilaku keuangan juga ada. Jadi jurnal itu bisa menjadi acuan. Dan korelasinya di mana ya? Kita lihat di jurnal tuh biasanya di pembahasan jurnal itu ada korelasinya. Karena di setiap penelitian tentu membuktikan apakah variabel A, variabel B ini berkorelasi seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang lumayan banyak banget ditanyain juga pada saat bimbingan pertama adalah arti dari variabel yang kita ambil. Misalnya, kita mengambil tentang literasi keuangan. Nah, pengertian literasi keuangan itu apa? Kita harus paham dulu, karena sesuatu yang ingin kita teliti, kita harus kenal dulu dong. Misalnya, yang lumayan sering juga ditanyain pada saat bimbingan pertama adalah objek kalian apa? Kenapa kalian mau pilih objek ini? Datanya mana? Harus punya objek untuk penelitian kita. Misalnya, yang paling banyak banget diteliti adalah biasanya universitas yang kita sekolah gitu. Maksudnya, contohnya aja Universitas Bengkulu itu setiap tahun kayaknya objek Universitas Bengkulu bakalan selalu ada gitu. Tapi sesuai dengan variabel apa yang dia teliti gitu kan. Misalnya contohnya ya, aku kemarin pernah mau ngambil objeknya itu KIP atau pengganti bidik misi, tapi di 2020. Jadi batasan masalah kita tuh tok di objek KIP 2020 seperti itu. Jadi jelas ya batasan masalah kita nyampe situ. Biasanya dosen itu mau minta datanya gitu. Emang
anak KIP kuliah sebanyak apa gitu. Jadi kalian harus cari datanya dulu untuk mendukung topik atau judul yang ingin kalian ambil. Misalnya kemarin aku mau ambil KIP kuliah di 2020 Universitas Bengkulu, aku cari datanya KIP kuliah di Universitas Bengkulu pada tahun 2020 berapa mahasiswanya. Kemudian nanti bakal ditanya lagi nih, merembet nih pertanyaan-pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kalian menentukan populasinya. Nah itu sebenarnya aku belum benar-benar paham. Teman-teman bisa aja tanya sama pembimbing gimana caranya, atau teman-teman bisa bertanya ke kakak tingkat yang lain gimana sih cara nentuin populasi data. Terus tentang di bab 3 kalau nggak salah itu, tapi kalau misalnya pertemuan awal biasanya dia menanyakan 5 hal yang kita bahas di awal tadi. Kami itu punya mata kuliah namanya seminar. Nah aku kan di keuangan, jadi seminar keuangan. Nah nanti di seminar keuangan tuh kami membahas tentang seminar-seminar proposal seperti apa, isi-isi proposal seperti apa, dan tugas akhirnya kami disuruh membuat proposal. Nah kalau misalnya proposal kita bagus, kita bisa langsung menghadap ke pembimbing nantinya ketika sudah dibagi pembimbing ya tentunya ya. Kita menghadap ke pembimbing, kita menghadap ke pembimbing dengan membawa proposal yang sudah kita buat pada saat mata kuliah tersebut gitu. Sebelum itu teman-teman, aku masih juga belajar, jadi kalau misalnya ada kesalahan atau yang ingin kalian tambahkan bisa langsung komen di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu apa aja yang sudah aku lewatkan. Oke teman-teman, mungkin itu adalah video yang bisa aku buat. Semoga video ini bermanfaat dan jadi pengingat juga untuk aku sendiri ya. Aku tuh orangnya pelupa, jadi ini juga bermanfaat insya Allah untuk akunya. Dan untuk teman-teman, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya Dela Rianti, pamit undur diri. Dadah!